di awal majelis kita baca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi, ahabbul kalam ilallahi arba. Kalimat yang paling dicinta oleh Allah itu 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah kalimat tauhid, Allahu akbar takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ilallahi arba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La yadurrukum bi ayyihinna ibtada'tum. Kita memperbanyak sekarang al-baqiyatus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, la wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Adada khalqih wa ridha nafsih wa midada kalimati bisirril Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa tanhallul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa imami ahli al-ardina was samawat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarril azmani wal awqat. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM, pengurus remaja Masjid Al-Hidayah Pasar 10, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada di area rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam area ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah, di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan ungkapan singkat alhamdulillah bisa mewakili bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima apa adanya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf kalau Sabtu malam Ahad yang lalu kita sempat libur karena satu dan lain hal, kita berada di luar kota. Kita lanjutkan pelajaran kita dan sedikit mengingatkan, tadi kita di awal majelis kita baca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi, ahabbul kalam ilallahi arba. Kalimat yang paling dicinta oleh Allah itu 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah kalimat tauhid, Allahu akbar takbir. 4.
Nabi bersabda, la yadurrukum bi ayyihinna ibtada'tum. Bahaya buat kalian mulai yang mana saja lah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mulai. Pokoknya 4 itu yang paling dicinta oleh Allah. Saya sebutkan yang paling dicinta oleh Allah karena hari-hari ini adalah hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh di dalamnya. Paling dicinta oleh Allah. Dengan kepastian hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin 'ala amalu shalih ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yani ayyamul ashr. Enggak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Artinya, sebesar apapun amal soleh yang dilakukan di luar hari ini, bulan-bulan yang lalu atau bulan yang akan datang, hari-hari yang lalu, hari-hari yang akan datang, dibanding dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, lebih dicintai oleh Allah hari ini. Lebih dicintai oleh Allah hari ini. Sedangkan di antara yang paling dicintai oleh Allah dari ucapan adalah ini tadi. Karenanya Nabi melanjutkan, ya, dalam hadisnya disebut fa'aktsiru fihinna, perbanyak di dalam hari-hari ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Disuruh Nabi memperbanyak. Maka berbanyak. Anda pulang ke rumah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, berangkat kantor subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar. Ya, mau tidur subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, seterusnya berbanyak. Di hari-hari ini sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai 10 Dzulhijjah. Syiarnya orang haji talbiyah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu syiarnya orang haji. Syiarnya yang tidak haji, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kadang-kadang orang tak ngerti yang semisal ini. Tadi kita sampaikan bahwa semua zikir mulia, tapi ada zikir-zikir yang kita disuruh oleh Nabi memperbanyak di waktu-waktu tertentu. Semisal malam Jumat, hari Jumat disuruh untuk memperbanyak sholawat. Menjelang subuh disuruh memperbanyak istighfar. Ya, pagi sore disuruh memperbanyak tasbih. Fasabbih bil asyi wal ibkar. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih pagi dan sore. Bertasbihlah engkau di pagi dan sore. Allah nyebut pagi sore bertasbih. Ya, sama juga hari-hari ini Nabi menyuruh kita memperbanyak al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan kepastian hadis Nabi. Hadisnya sahih. Maka oleh sebab itu kalau sudah ada hadis Nabi, ada perintah Nabi, maka kita lebih mentingkan yang perintah Nabi. Ya, maka saya tidak merendahkan berbagai macam zikir-zikir lain, tapi ketika diperintah oleh Nabi, ya kayak gitu, itu harus diperhatikan lebih serius. Sering saya buat contoh. Setelah sholat, ya, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Ayat kursi, Allahumma antas salam minkas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kan diperintah oleh Nabi. Dahulukan ini, gitu loh maksudnya. Dahulukan ini penting. Jangan zikir-zikir yang lain. Gitu. Karena itu perintah Nabi. Disinilah perbedaan antara orang yang alim sama tidak alim. Orang yang tidak alim, dia cuman perhatian fadilahnya besar, dibaca semuanya. Ya, fadilahnya besar dibaca. Ada sholawat umpamanya untuk kawin 4, dibaca, kepingin fadilahnya kawin 4, gitu ya. Ada zikir yang duit nggak habis-habis dari kantongnya, dibaca. Dia mikirkan fadilah saja. Entah itu zikir dari mana, wallahu alam, kan gitu kan. Saya nggak merendahin zikir apapun, tapi ketika ada perintah Nabi dalam hal-hal tertentu, maka itu harus menjadi prioritas. Prioritas. Itulah perbedaan antara orang alim sama tidak alim. Kalau orang tidak alim melihat fadilah. Kalau orang alim melihat perintahnya Nabi terlebih dahulu. Setelah itu kalau ada waktu ya kita bacalah. Anda kepingin kawin lagi ya baca, itu zikir yang buat kawin lagi, ya gitu ya. Anda kepingin duitnya banyak ya itu baca, duitnya banyak, gitu kan ya. Anda yang kepingin dapat rumah gratis, ya, ada zikirnya khusus. Ya. Baca 40 hari insya Allah dapat rumah, kan gitu ya. Apa doanya Ustaz? Enggak semuanya dikasih tahu ya gitu ya. Itu kan ya. Tadi kita sampaikan boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Tapi pastinya
orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang faham pentingnya sunnah, maka mana yang diajarkan oleh Nabi itu jadi prioritas. Maka insya Allah ini kita sampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari mulia, hari agung. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Amal soleh apapun lakukanlah di hari-hari ini. Perbanyaklah. Yang bisa puasa-puasa, Quran, jamaah, zikir, sholawat, istighfar, sedekah, silaturahim, apapun lah yang menyenangkan orang, kunjung ke sana, kunjung, pokoknya usahakan sebisa mungkin perbanyak amal soleh. Ya, ini hari-hari istimewa, hari-hari istimewa. Ya, apalagi tadi kita sebutkan ahabbul kalam, tadi hari-hari yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam, kalam yang paling dicintai oleh Allah. Kalam yang paling dicintai, cari amal-amal yang dicintai oleh Allah. Semua amal dicintai, tapi yang paling dicintai apa? Tempat yang paling dicintai, masjid. Hadis Nabi bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Wa fi riwayatan ahabbul biqa. Tanah tempat yang paling dicintai oleh Allah masjidnya. Perbanyak ke masjid, perbanyak itikaf. Maka mana ya pastinya ini bukan kemudian merendahkan yang wajib. Yang wajib, yang fardu pastinya menjadi prioritas dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Ya, jangan kemudian perhatian kepada sunnah yang wajibnya terbengkelai. Itu kadang-kadang tipuan setan tuh. Ya, sama yang sunnah-sunnah disuruh perhatian. Sama sunnah-sunnah gampang kita, seneng kita. Ya, ini sifat orang awam. Tapi yang wajib diabaikan. Yang wajib diabaikan. Wah seneng qiyamul lail. Subuh lewat. Yo, gimana pula gitu ya, subuh lewat pula ya. Ramadan, wah tadarus Quran. Persiapan bangunin sahur, tapi subuh ndak ikut jamaah. Yang ndak aja orang kayak gini dia. Maka pastinya yang wajib jadi prioritas utama. Ya, setelah wajib sunnah-sunnah dengan kadar kemampuan kita. Tadi kita sampaikan khususnya waktu-waktu ini tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan untuk Indonesia dan mayoritas negara Asia Tenggara, hari rayanya adalah hari Ahad. Tanggal 1-nya adalah hari Jumat kemarin. Ini hari Sabtu tanggal 2, malam Ahad, malam 3 ini sekarang. Beda Ustaz sama Saudi, ya nggak apa-apa, beda biasanya itu. Nggak usah dijadikan kok berat kali, ribut kali, nampak kali kalau nggak pernah ngaji. Kalau orang bilang, wah hajinya, puasa Arafahnya hari Jumat kok kita Sabtu pula. Sabtu ya segala macam lah orang ngomong-ngomong. Santai aja. Ya, setiap tempat itu punya hukum waktu tersendiri. Itu ya, setiap tempat punya. Kalau umpamanya semuanya, ya jadi kiblat. Memang Ka'bah itu jadi kiblat. Ka'bah jadi kiblat. Kiblat itu kan urusan tempat. Tapi kalau waktu ya masing-masing lah waktunya. Masing-masing. Ya, kalau waktu ditentukan sama Mekah semuanya, ya sekarang kita sholat asar lah kita sekarang nih. Nggak salah sholat maghrib, sholat isyanya, kan gitu kan ya? Karena belum masuk waktu. Nah, sebetulnya bukan Saudi yang terlambat 4 jam. Sebetulnya kita yang terlambat 20 jam. Sebetulnya kita terlambat 20 jam. Kenapa? Karena hari tanggalnya kan duluan sana. Misal ini tadi kita sampaikan, ini sekarang ini sama lah harinya kan Sabtu ya. Tapi tanggal Dzulhijjahnya kan duluan sana 1 hari. Duluan sana satu hari. Maka suatu yang biasa itu kadang sering terjadi satu negara beda sama satu negara karena memang secara hukum fikih dilihat matlak, matlak itu tempat muncul hilal, bisa dilihat atau tidak hilal, gitu ya. Maka masing-masing tempat negara dengan ketentuannya sendiri, dengan matlaknya sendiri. Oleh sebab itu kemarin di hari Rabu sore ya. Indonesia buat 86-87 titik dari ujung sampai ujung untuk melihat hilal. Ternyata dari 86 titik itu nggak ada satupun yang ngelihat hilal. Karena nggak bisa ngelihat hilal, maka disuruh Nabi sempurnakan jumlah bulan 30 hari, maka Dzulqa'dah sampai 30 hari sampai Kamis masih Dzulqa'dah. Sedangkan Saudi
Rabu itu udah ngelihat hilal. Kenapa kok mereka ngelihat hilal? Ya bisa jadi karena mereka padang pasir, terang benderangnya luar biasa, nggak ada awan. Kalau kita kan banyak awan, kita banyak awan, atau memang ya tinggi derajatnya kurang dari 2 derajat. Secara hukum falak tidak mungkin dilihat. Wajar, itu biasa. Kalau orang ngerti ilmu sih biasa ya. Tapi kadang-kadang yang tidak ngerti ilmu, wah itu kayak dibuat digoreng istilahnya. Digoreng. Ini Indonesia Islam Nusantara, mau buat Islam sendiri. Kemana-mana lah kau pakai Islam Nusantara segala macam ya. Maka biasa saja ya. Menurut masing-masing tempat ada hukum waktu tersendiri. Maka ini tadi kita ya supaya difahamkan, jangan sampai kemudian akhirnya ada omongan haram puasa hari Sabtu karena di Saudi itu adalah apa itu? Hari raya, masa kita puasa, haram puasa. Ya, akhirnya kau kemuliaan hari yang demikian besar kau gak dapat fadilah puasa. Gak dapat fadilah puasa gara-gara jahil, gitu ya. Nah, itu tadi kita sampaikan. Jangan pula kemudian hukum itu semuanya itu kafah Tuhan, keseluruhan. Bukan kemudian setengah-setengah. Gak ada kemudian khusus Idul Adha ikut Saudi, khusus pula Idul Adha. Lah Idul Fitri enggak. Kenapa kok khusus? Katakan iya karena Idul Adha itu urusannya haji. Ya haji yang haji, kau gak haji macam mana? Yang haji ya haji, ketentuan haji. Yang gak haji, banyak amal-amal juga yang bisa kita lakukan. Puasa ya, banyak zikir, berkorban bagi yang mampu, dan khususnya yang niat kurban jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong kuku, jangan, yang niat kurban sampai disembelih hewan kurbannya. Di antara hikmahnya adalah satu, memang tasyabbuh dengan orang-orang haji. Tasyabbuh itu niru-niru keadaannya orang haji. Kemudian juga supaya saat kita menyembelih itu kan ada jaminan Nabi, darah pertama kali netes ke tanah semuanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya rambut, kuku, semuanya, bulu-bulu kena ampunan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampaikan mukadimah untuk mengingat, karena ini adalah di hari-hari istimewa menjelang Idul Adha ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dari bab atau dari kitab Safinatun Najah. Yang akhir dari pembahasan kita waktu lalu adalah penyebab-penyebab mandi. Penyebab-penyebab mandi 6 hal, 3 khusus perempuan, 3 lagi umum, laki dan perempuan. Dan juga kita bahas juga fardunya mandi. Fardunya mandi 2, niat dan meratakan anggota tubuh seluruhnya dengan air. Supaya perhatian kepada lekuk-lekuk tubuh, perhatian kepada yang sekiranya mungkin tidak kena air ya, di dalamnya pusar ya, mohon maaf dubur ya, kemaluan belakang, yang sekiranya orangnya gemuk, kemungkinan ada lipatan-lipatan di perutnya ya, itu harus diperhatikan, digosok. Yang rambutnya tebel, yang rambutnya panjang ya harus lebih perhatian untuk digosok-gosok rambutnya ya. Pokoknya semua anggota tubuh harus kena, maksudnya semua anggota tubuh yang dohir ya, anggota tubuh yang dohir ya, yang dohir pokoknya yang nampak lah, telinga ya, hidung, yang sekiranya nampak, kalau kita gini nampak, itu wajib kena air ya, kumur-kumur dan semisalnya lah ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahnya mandi sudah kita sampaikan. Melakukannya dengan satu, berdiri, tidak duduk. Maka mandi dengan berdiri itu sunnah. Kemudian menghadap kiblat, kalau bisa menghadap kiblat. Kemudian wudhu sebelum mandi. Kemudian juga perhatian kepada, tadi kita sampaikan, perhatian kepada lekuk-lekuk tubuh. Kemudian menggosok. Kemudian 3 kali
Ya. Dan sudah kita sampaikan cara mandinya Nabi. Dan ini sering-sering saya sampaikan karena banyak yang nyebar-nyebar di WA, di media sosial, kaki dulu satu gayung, terus kemudian betis dulu satu gayung, lutut dulu satu gayung, paha dulu satu gayung. Salah itu semuanya itu. Bohong itu semuanya. Hoax itu. Apalagi sampai dinisbatkan kepada Nabi. Bohong. Dalam hadis Sahih Bukhari ya Muslim, ucapan Sayyidah Aisyah nunjukkan cara mandinya Nabi. Siti Aisyah, istrinya Nabi sendiri. Ya, disebutkan oleh beliau bahwa pertama kali Nabi istinja dan meniatkan mandi serta perhatian itu yang tempat kemaluan. Tempat kemaluan diperhatikan oleh Nabi sambil niat mandi. Mandi kemaluan. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Jadi maksudnya kemaluan depan belakang semuanya digosok-gosok lah. Ya, kemudian wudu. Wudu itu diantara ya hikmahnya besar. Pastinya wudu itu adalah untuk hadas asghar, hadas kecil. Kemudian menuju hadas besar. Ini kan secara hukum matematika fikihnya, gitu ya. Atau juga diartikan karena kalau orang dengan wudu maka otomatis anggota tubuhnya itu akan menjadi segar terlebih dahulu, nggak langsung kena air. Kalau kena air bisa jadi juga ada sebagian tubuh yang kaget dengan air, bisa jadi sakit. Kan gitu kan ya. Oleh sebab itu, ya Nabi berpesan kalau orang junub mau melakukan sesuatu minimal wudu. Junub mau makan, junub mau tidur, junub mau mandi, mau minum, junub mau keluar, terpaksa keluar, nggak bisa mandi, wudu minimal. Supaya orang wudu itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al wudu silahul mu'min, wudu itu senjatanya orang mau. Maka Nabi tadi kita sampaikan setelah kencing, ya, kencing itu mestinya sesuatu yang istilahnya mungkin lumrah, dan harap orang yang setelah khususnya yang hubungan suami istri jangan tinggalkan tidak kencing, harus kencing. Ya, tidak kepingin kencing, paksain kencing meskipun setetes. Ya, bahaya kalau tidak kencing. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi, mohon maaf, sperma tersebut, sisa-sisa yang di dalam bisa jadi menggumpal, tidak keluar bareng sama air kencing. Kalau kita tidak kencing, maka akhirnya jadi penyakit. Maka biar keluar sama air kencing. Nah, itu ya. Oleh sebab itu disebutkan al-baul walau qatrah. Setelah keluar sperma, kencing meskipun setetes. Pokoknya paksain kencing. Nah, kemudian setelah itu tadi kita sampaikan gimana caranya Nabi bermandi. Nabi basuh atau membersihkan bagian-bagian dalam dengan niat raful hadasil akbar. Ya. Kemudian setelah itu wudu, kemudian setelah wudu Nabi kemudian membasuh atau dibasahin tangannya, kemudian ditaruh-taruh di kepala, digosok-gosokkan di rambut, di kepala. Nah, kemudian kalau kita pakai sabun, sering kita sampaikan, kasihlah air terlebih dahulu dikit di tubuh, ya, kasih basah-basahan dikit, jangan biur kayak gitu. Udah biur pakai sabun pula, ya kan udah mubadir yang biur tadi itu ya. Berapa gayung sudah? Setengah gayung pun cukup, dibasahin aja. Karena kan kita mau pakai sabun. Udah pakai sabun. Kemudian, baru kemudian setelah itu niat tadi udah niat mandi kan? Mandi. Yang lebih kanan lebih dulu mandi. Yang kanan kemudian yang kiri. Ya, dan tidak perlu nyentuh bagian kemaluan lagi. Kan udah selesai. Kalaupun digosok yang selain kemaluan lah. Kalau kemaluan tadi kan sudah di awal, ya, sehingga wudhu tadi tidak batal. Kayak gitu loh. Cara Nabi wudhu, subhanallah, banyak manfaatnya. Penggunaan air tidak boros. Dan juga tadi kita sampaikan apa itu? Kalau wudhu dulu bikin seger tubuh, tidak kaget. Kulit kita tidak kaget, tubuh kita tidak kaget, ya, dengan air. Nah, maka oleh sebab itu kadang-kadang sering diungkap-ungkapkan, bahkan tidak jarang kadang-kadang ustadz pun bagi-bagiin, kadang-kadang ustadz dia bagi-bagikan, karena pikirannya itu tadi sekarang supaya ya hati-hati.
Kalau yang disebar-sebarin di WA, sebar-sebarin di Facebook, sebar-sebarin, tanyakan sama ulama. Kalau ragu, tanyakan sama orang yang ngerti agama, hukum agama. Kalau Anda ragu, gitu loh ya. Jangan asal telan saja. Terus kemudian disebar-sebarin juga ikut nyebarin, padahal salah. Udah. Ini tadi kita sampaikan cara mandi ya. Kemudian disebutkan syurutul wudu asyratun faslun. Syarat-syarat wudu ada 10. Artinya wudu itu sah kalau 10 ini sudah terpenuhi. Sebelum wudu sudah terpenuhi ini 10. Namanya syarat itu harus ada sebelum ibadah. Kalau rukun dilakukan saat ibadah. Syarat salat menutup aurat, umpamanya menutup aurat itu sebelum sholat. Menghadap kiblat itu sebelum takbiratul ihram sampai selesai. Nah, suci dari hadas kecil atau besar, suci dari hadas itu sebelum sholat. Maka syarat itu harus dipenuhi sebelum sholat. Syarat wudu harus dipenuhi sebelum wudu. 1. Al-Islamu Islam. Islam. Ya kalau nggak Islam nggak salah wudunya. Maka oleh sebab itu kadang-kadang ada sebagian orang suruh mau masuk Islam suruh wudu dulu, ya nggak ngerti fikih. Suruh mandi dulu, salah. Kalau masuk Islam langsung masuk Islam, suruh langsung masuk Islam. Jangan suruh wudu dulu Pak. Panggil kepling dulu. Kalau dia kepleset di kamar mandi mati gimana? Siapa yang tanggung jawab? Maka kalau ada orang mau masuk Islam dipergegas, jangan ditunda-tunda. Kalau umpamanya waktu acara, dipotong acara tersebut untuk masuk Islamnya dia. Jangan nanti dulu terakhir ya, setelah sambutan-sambutan, setelah mau idho, setelah dia gak masuk Islam, tengah acara dia mati, siapa yang tanggung jawab? Lagi pula, kalau kita tahu orang itu udah kepingin masuk Islam, kok kita yang nunda, berarti kita ridho akan kekafirannya dia dalam beberapa saat. Tapi Ustaz perlu kepling hadir, perlu lurah. Nanti kepling lurah nanti, pokoknya kau bilang sekarang Pak. Kalau dia yang nggak mau, urusannya dia. Yang penting kita jangan sampai kemudian menyuruh untuk nunda. Kalau umpamanya dianya, tapi Pak Ustadz, saya kepingin resmi, saya harus ngundang Pak Lurah, Pak Kepling. Terserah kau, bilangin. Kalau ditunda-tunda, saya nggak tanggung jawab, begin gitu. Maka oleh sebab itu takutnya juga namanya hati Tuhan. Hati itu kadang bolak-balik, kadang satu saat mantep, saat berikutnya nggak mantep. Ada. Kadang satu saat sudah kepingin kali, saat berikutnya ragu-ragu, kan? Mumpung orang sudah mau masuk Islam dipergegas. Nih, penting nih untuk diketahui oleh semuanya. Kadang orang awam dia berpikirnya, ya kan supaya Islam dia sudah suci. Suci apanya? Wong wudunya nggak sah. Nanti baru setelah dia Islam diajarin wudu. Ini tadi kita sampaikan Islam. 1, 2. Wat tamyiz. Dia tamyiz. Anak kecil wudu, kalau dia tamyiz sah. Tapi kalau nggak tamyiz, masih kecil kali, nggak ngerti, ya nggak sah wudunya. Ibadah anak yang sudah tamyiz sah. Maka oleh sebab itu anak yang sudah tamyiz, kalau memang sholatnya betul, itu tidak mutus soft. Umpamanya anak belum balik, tapi dia udah ngerti sholat, udah istilahnya pinter lah, anak bijak kalau orang Medan bilang, ya kan? Udah bijak lah dia, nggak main-main sholatnya, nggak dolak-dolakan, nggak sikut-sikutan, sholatnya baik. Umpamanya ada di soft kedua, soft ketiga, jangan kemudian ada bapak-bapak kemudian mundurin dia, minggir, nggak boleh. Dia sholatnya sudah sah, ibadahnya sudah sah, tamyiz. Kadang sebagian orang berpikir ini mutus soft, enggak. Kalau tamyiz enggak. Beda kalau belum tamyiz. Anak belum tamyiz, umpamanya bapak-bapak bawa anak jamaah ke masjid. Anaknya masih belum tamyiz, usahakan di tempat pojokan, pinggir sendiri gitu aja.
Jadi anaknya diletak di pinggir tembok. Ya, anaknya di tembok sana, tembok sana, tembok sana. Sehingga dia tidak mutus soft. Ya, kalau anaknya tadi masih kecil, belum tamyiz, ya. Dan tidak pula kemudian dilepas. Kadang-kadang kalau dilepas, ya jadi ribut. Nah, kadang-kadang kan matematika kita ya, kecil kumpul sama kecil. Oh, namanya kecil kumpul sama kecil, Pak, ya main-main lah. Kan gitu kan ya. Tapi kalau dibedakan kayak tadi matematikanya adalah yang sudah mumayyiz, ya udah tamyiz, udah ngerti, udah bijak, ya udah nggak apa-apa kumpul sama orang, nggak apa-apa. Kumpul sama dewasa nggak apa-apa. Wong dia udah bijak, udah ngerti. Ya, yang nggak tamyiz, yang masih kecil, bapaknya lah yang megangin dia. Bapaknya megangin dia. Taruh di pojokan. Masalah kalau bapaknya nggak ikut ke masjid. Nah, ini masalah nih ya. Anaknya saja suruh ngeramain masjid, bapaknya entah kemana. Nah, ini yang kadang bingung juga. Disinilah perlunya remaja masjid ngatur. Kalau sudah kayak gitu, remaja masjid yang bertindak. Ya, kebijaksanaan remaja masjid. Ini tadi kita sampaikan masalah hukum tamyiz. Sampai kalau mau mengatakan, tapi dia belum baligh, Ustaz. Di dalam kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram karya Ibn Hajar, hadis-hadis Nabi tentang hukum fikih, Bulughul Maram. Itu ada hadis Nabi nyuruh satu sahabat umurnya 8 tahun untuk jadi imam di sukunya dia. Di kabilah atau di marganya dia. Karena rumahnya ini jauh dari Medina, ya mestinya kan ada jamaah sendiri. Kemudian Nabi nyuruh sahabat yang masih umur 8 tahun 9 tahun ini jadi imam. Kenapa? Karena dia yang masuk Islam lebih duluan dan yang lebih ngerti urusan sholat, lebih ngerti urusan bacaan Quran, lebih banyak hafalannya Quran, umur 9 tahun. Nah sekarang kita pikirkan 9 tahun kan belum baligh, anak laki-laki. Iya kalau perempuan bisa jadi baligh kalau dia haid umur 9 tahun. Tapi kalau laki-laki rasanya nggak mungkin 9 tahun baligh. Lumrahnya anak kalau keluar sperma itu paling umur 12-13, itu pun udah cepat kali, ya kan? Zaman-zaman kita dulu orang baligh umur 15 baru keluar mimpi basah, ya. Anak sekarang umur 12 sudah mimpi basah, umur 11 sudah mimpi basah. Kenapa? Karena pergaulan, karena pemahaman ini urusan cewek-cewek, ya. Saya teringat dulu itu ya SD gitu ya, masih nggak ngertinya urusan ini cantik, ini jelek, nggak tahu gitu orang. SD ya, nah SD nggak ngerti. Sampai mondok pun 1 tahun 2 tahun belum baligh, baligh. Setelah tamat SD, ya setahun belum baligh. Tapi anak sekarang ya, jangan kan kok SD ya, TK saja udah tahu ini cantik, ini nggak cantik, ini putih, ini. Masih PAUD udah ngerti cantik-cantik. Ya, pergaulan sehingga menjadikan orang cepat baligh. Ini tadi kita sampaikan tentang hukum tamyiz. Syaratnya wudu 10, 1 Islam, 2 tamyiz, 3 suci dari haid dan nifas. Maka orang haid nggak boleh wudu. Nggak boleh wudu. Kepingin seger-seger, silakan seger-seger tapi bukan wudu. Mandi silakan mandi. Niat seger-seger, jangan niat ibadah. Karena nggak boleh wanita haid mandi sunnah, nggak boleh selama masih haid. Perempuan haid selama masih haid nggak boleh wudu. Wudu itu ibadah. Tapi Ustaz aku kepingin wudu, nggak boleh kok kepingin. Kadang-kadang aneh-aneh perempuan ini ya. Lagi haid katanya kepingin baca Quran. Ya, kok nggak haid nggak baca Quran? Oh, lagi haid mau kepingin baca Quran, aneh-aneh. Nggak boleh wanita haid baca Quran. Ya, tidak boleh. Tapi lagi ngapalin, Ustaz. Lagi ngapalin ya, menghafalkan dalam hati atau pikiran. Jangan dilafatkan. Mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab mengatakan tidak boleh, haram wanita haid membaca Al-Quran, kecuali mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, dan itu pun kalau ada hajat. Semisal itu tadi kalau menghafalkan. Tapi kan mazhab lain,
Kadang-kadang sebagian orang-orang yang ditahfidz kurang perhatian akan hal tersebut. Nanti hilanglah hafalannya kalau nggak dilalar, kalau nggak murojaah. Ya kan bisa murojaahnya dengan otak pikiran atau dengan mendengarkan. Pakai handset mendengarkan, pakai HP mendengarkan. Mendengarkan itu pun juga bagian dari untuk murojaah. Ya kan ya? Banyak cara, tidak harus kemudian dengan supaya kita paham nilai ibadah itu bukan pengamalan, tapi ibadah itu adalah bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan. Bukan melakukan, bukan. Wanita haid nggak boleh ke masjid, ya udah nurut. Wanita haid nggak boleh sholat, ya udah nurut. Wanita haid nggak boleh puasa, udah nurut. Jangan pula aku kepingin puasa, gimana pula aku kepingin puasa? Aku kepingin sholat, ya kan? Oh nggak boleh kok. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terimalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang ukurannya wajib sama haram. Wong ukuran sunnah saja disuruh oleh Nabi kita menerima keringanan dari Allah. Jamak qosor kalau musafir, ya kan? Itu keringanan dari Allah, terima. Jangan soal ibadah kau. Aku duhur aja, asar aja, tetap 4 rakaat. Terimalah keringanan dari Allah. Ya. Allah senang kalau hukum keringanannya diterima. Tak ubahnya kalau orang ngasih hadiah kita terima kan senang kan? Yang ngasih hadiah senang. Maka ini tadi kita sampaikan, wong perkara keringanan sunnah saja afdal untuk kita terima. Apalagi yang bersifat wajib dan haram, harus ekstra hati-hati akan hal tersebut. Maka suci dari haid dan nifas. Nggak boleh wanita haid atau wanita nifas berwudu atau mandi, ya, kecuali kalau mandi Idul Fitri Idul Adha. Mandi Idul Fitri Idul Adha itu apa itu? Itu boleh dan tetap disunnahkan meskipun wanita haid. Meskipun wanita haid. Jadi waktu Idul Fitri atau Idul Adha nanti wanita haid suruh mandi tetap. Mandi kayak mandi junub gitu. Kenapa? Karena kemuliaan hari. Kemuliaan hari boleh. Ya. Dan tetap disunahkan. Tapi di antara yang mungkin perlu diingat, perbedaan antara Idul Fitri sama Idul Adha di antara perbedaannya. 1. Kalau Idul Fitri sunnah setelah subuh kita makan atau minum sebelum berangkat, sunnah. Kalau Idul Adha jangan. Idul Adha setelah subuh jangan minum, jangan makan. Jangan ngerokok sampai selesai sholat. Selesai sholat Idul Adha, kau makanlah itu. Kau makan. Kalau Idul Fitri, afdal sebelum berangkat ke masjid makan. Kadang kan sebagian orang nggak perhatian akan hal tersebut. Berangkat ke masjid ngerokok, ya kan? Berangkat sholat Idul Adha, ngopi dulu di pinggir masjid. Jangan dulu. Nanti setelah selesai. Itu sunnahnya. Perbedaan antara Idul Fitri sama Idul Adha. 2. Disunnahkan Idul Adha mulainya lebih cepat daripada Idul Fitri. Jadi umpamanya kalau Idul Fitri Anda mulai 7:30 umpamanya, atau jam 8 kurang 1/4, maka Idul Adha usahakan mulainya lebih awal. Meskipun beda-beda 10 menit, 15 menit nggak apa-apa. Itu ya. Tapi yang penting ada beda, jangan disamakan. Kadang masyarakat nganggap semua udah dari dulu Ustaz 7:30 terus. Sama dari dulu. Ya, sekarang ngerti hukumnya, dibedakan. Ya gimana Ustaz? Udah kebiasaan 7:30 diumumkan. Kurang apa diumum? Orang mati diumumkan, selesai ya. Diumumkan. Ustadznya disuruh datang lebih awal. Ustadz, kita mulai jam 7 lebih 1/4. Lagi gitu kan. Kenapa kok Idul Fitri lebih lambat, Idul Adha lebih cepat? Karena Idul Fitri lebih dilambatkan karena faktor apa itu? Supaya ada waktu zakat fitrah yang belum ngeluarin zakat fitrah. Tapi Idul Adha dipercepat. Idul Adha dipercepat supaya nyembelih cepat mulai. Nyembelih cepat mulai, gitu ya. Ini perbedaan.
Dan lagi juga tentang masalah takbiran. Takbiran itu beda. Takbiran Idul Fitri, Idul Adha sama di mulai maghrib sampai khotib naik. Sama, itu namanya takbir mursal. Takbiran terus. Kemudian Idul Adha ada beda. Bedanya di dua hal. Satu, takbiran ketika melihat hewan yang akan dikurbankan. Jadi mulai hari ini. Kalau ada sapi ditambatkan depan masjid, Anda nampak, takbiran lah. Nampak kambing ditaruh di depan masjid, takbiran lah. Gitu ya. Karena ini kambing atau sapi akan disembelih. Mulai kapan? Mulai dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah sampai pokoknya nampak kambing, takbiran. Ya. Sunnah, 1. 2, selesai sholat apapun, baik fardu atau sunnah. Selesai sholat, ya. Sunnah takbiran. Langsung selesai sholat sunnah takbiran. Mulai kapan? Kalau mazhab Syafi'i mulai subuh hari Arafah. Kapan hari Arafahnya? Untuk negara kita dan mayoritas negara Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Filipina dan sekitarnya, itu sudah ditentukan hari raya hari Ahad. Maka apa tadi? Arafahnya hari Sabtu. Sekali lagi, Ustaz, wukuf di Arafah di Jumat, ya nggak apa-apa. Sering kita sampaikan, ya, setiap daerah itu punya hukum waktu masing-masing. Tapi kan ini Idul Adha itu urusan haji. Siapa bilang Idul Adha urusan haji? Yang haji ya haji. Kalau semuanya ikut urusan haji, ya kau pakai baju kayak gini, pakai kaos, kena dam lah terus kau. Ya kan gitu. Yang haji haji, yang tidak haji ya tidak haji. Gitu ya. Semua negara punya hukum waktu masing-masing. Kalau semuanya waktu itu kepada Mekah Madinah, ya sekarang tidak salah sholat maghrib, sholat isya tadi, karena belum masuk waktu. Maka ini tadi kita sampaikan bahwa biasa itu dari dulu pun sering terjadi kayak gitu, beberapa tahun sering terjadi. Tidak usah kemudian sampai diarah-arahkan tak kemana-mana. Ini Islam Nusantara ini ngerusak ini hukum agama ini. Entah kemana-mana pun bahasannya. Orang yang ahli ngaji santai, tenang. Ya, sudah kita sampaikan, setiap daerah itu ada matlaknya masing-masing. Dan Indonesia sudah berusaha di hari Rabu sore, malam Kamis, 86 titik seluruh Indonesia tidak melihat hilal. Secara hukum falak memang di bawah 2 derajat. 2 derajat itu nggak mungkin bisa terlihat hilal. Katanya yang memungkinkan lebih dari 2 derajat adalah Aceh. Namun ternyata di Aceh pun 4-5 titik tidak juga nampak. Lah Nabi bersabda, ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalian puasa karena ngelihat hilal, berhari raya karena ngelihat hilal. Itu ya. Fa in ghumma alaikum, lanjutan hadis. Fa in ghumma alaikum, kalau ditutup awan. Berarti kalau ditutup awan, hilalnya ada apa enggak? Ada berarti. Cuman kita nggak nampak. Ditutup awan. Fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan jumlah bulan 30 hari. Itu pesannya Nabi. Ada sebagian orang kadang-kadang mikir, kan yang penting ada hilal, nampak nggak nampak? Oh, disuruh Nabi nampak kok. Gimana lah pula? Itu tadi kita sampaikan, hukum itu ada dasar-dasarnya. Tadi kita sampaikan tentang masalah syaratnya wudu. 1, Islam. 2, tamyiz. Sudah kita jelaskan. 3, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'ul wusulal ma'il basyarah. Dan juga suci dari hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Cat, ya, cat kuku, lilin, atau apapun lah yang sekiranya
halangi kenanya air ke kulit. Ya. Kotoran yang di bawah kuku gimana? Udah kita sampaikan di beberapa majelis yang lalu. Garis besarnya disebut di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ulama beda pendapat dalam hal tersebut. Ya. Satu yang meringankan yaitu dimaafkan mutlak. Enaklah ini. Dua yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak dimaafkan mutlak. Tidak dimaafkan sama sekali dah. Pendapat ulama yang sportif, yang tengah-tengah dan didukung oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda, dan mayoritas ulama adalah disebutkan kalau orang itu pekerjaannya sering urusan tanah maka dimaafkan. Tukang bangunan dimaafkan karena sering urusannya pasir. Ya. Tukang sampah, tukang kebun, karena urusannya tanah. Ya, maka dimaafkan. Tapi kalau umpamanya, kalau umpamanya dia kerjaannya di kantor, dia Pak Lurah, ya, dia guru, dia manajer di kantor, kok ada pula kotorannya di kukunya, tidak dimaafkan. Harus dihilangkan. Kenapa? Karena pekerjaannya bukan pekerjaan yang kotor. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan, teringat bahwa untuk tentang masalah perbedaan tadi yang kita sebut 3 tadi ya. Yang kita sebut 3 tadi. 1. Apa tadi? Idul Adha lebih lambat, Idul Adha lebih cepat mulainya, Idul Fitri lebih lambat. 2. Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat atau minum dulu. Kalau Idul Adha jangan makan, jangan minum. Kalau orang katakan enggak kuat Ustaz, ya udah kau sahur. Ya sahur puasa enggak, cuman yang penting kuat saja. Apalagi disebutkan afdolnya. Makanan pertama kali yang masuk ke perut kita adalah hewan kurban. Ayo, kalau kau tunggu sampai asar lah kau dapat itu. Kalau kau tunggu ya kan gitu ya. Nah, tapi ini saya amalkan kadang-kadang. Kalau tidak dipaksa makan di masjid, kadang-kadang saya repotnya kalau dipaksa makan setelah khutbah di masjid, dipaksa makan itu yang sulit. Nolak gimana? Udah disiapin gitu ya. Tapi kalau yang akrab-akrab sama saya kasih tahu. Saya nggak makan ya di masjid kalian ya gitu. Jangan disiap-siapin ya gitu aja. Saya cepat pulang, kambing saya sendiri saya sembelih. Habis disembelih langsung aja koyak dikit, ambil dagingnya, bakar dikit, makan, dah selesai. Untuk ngambil sunnahnya. Gitu ya. Bahkan biasa di orang Arab itu, ya, yang nyembelih itu perempuan, istri. Biasa. Jadi karena nyembelihnya kambing, kebiasaan kumpul-kumpul satu masjid, seberapa sapi itu cuma di Indonesia. Di Jazirah Arab enggak ada kayak gitu itu. Ya, di Tarim, di Hadramaut, banyak di rumah-rumah masing-masing. Jadi disembelih sama istrinya. Jadi kira-kira istri enggak ikut ke masjid, kan gitu kan ya? Nah, kira-kira udah sholat, yang penting udah sholat kan, khutbah belum selesai nggak apa-apa. Yang penting selesai kan sholat Id dulu. Setelah sholat Id baru khutbah. Setelah sholat Id, disembelih sama istri itu langsung sembelih. Nah, sembelih dikoyak dikit, diambil dagingnya, dimasak. Ya, suami datang udah matang. Ambil sunnahnya. Ini tadi kita sampaikan perbedaan-perbedaan. Termasuk juga kita sampaikan takbiran tadi. Dan takbiran yang muqayyad, yang setelah sholat, itu lebih utama daripada takbiran yang mursal. Mursal itu yang malam hari itu. Maka ketika selesai sholat jangan tinggalkan takbiran. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu sampai sholat, mulainya kapan? Mulai subuh Arafah. Subuh Arafah itu apa? Subuh hari Sabtu kalau esok ini. Subuh Sabtu sudah takbiran. Subuh Sabtu takbiran. Tapi setelah sholat aja ya. Habis sholat subuh takbiran. Tapi habis itu udah jangan takbiran lagi sampai zuhur. Zuhur, setelah sholat zuhur takbiran lagi setelah sholat saja. Setelah asar takbiran lagi. Setelah maghrib takbiran terus. Itu malam suntuk dah takbiran terus. Itu bedanya. Nah ini supaya tahu. Dan ini bukan perkara baru saya bilangkan ini. Ini mazhab Syafi'i dipelajari di semua kitab kayak gitu. Cuman entah kenapa kok aneh di tengah masyarakat kita nggak ada
Takbiran mulai subuh hari Arafah. Kadang-kadang di pesantren pun tidak dilakukan. Disinilah supaya kita afwan, minta maaf. Saya tidak merendahkan ulama-ulama dulu, enggak. Tapi pastinya ulama-ulama dulu itu masih memberikan celah di dalam dakwah untuk kita. Ya, celah dalam dakwah untuk kita. Semisal kita sampaikan apa itu? Umpamanya zaman Wali Songo. Jangan pula kemudian emak-emak atau bapak-bapak, kakek-kakek bilang, zaman kiai-kiai dulu, wali-wali dulu nggak ada cadar, nggak ada pakai jilbab besar, nggak ada. Ya itulah Pak, zaman dulu itu wanita kalau kita nengok nenek-nenek kita, ya pakai kerudung aja, terus lehernya nampak, bajunya kan ininya saja yang ketutup ya. Ada baju, kemudian ininya yang ditutup ini sebelah sini gini aja ditutup. Berarti kan di bawahnya leher nampak, lehernya oh itu udah solihah kali bisa kayak gitu tuh Pak. Udah solihah kali zaman nenek-nenek kita gitu ya. Nah tapi kan ada perkembangan supaya tahu gimana supaya lebih sempurna. Sama juga demikian, mohon maaf ya. Ulama-ulama dulu sudah cukup berusaha untuk memasukkan hukum Islam di dalam koridor hukum negara. Semisal kawin, cerai, ada hukum negara, puasa dimasukkan supaya pemerintah ngatur, gitu ya. Nah, ada aturan kayak gitu, dimasukkan. Alhamdulillah, ya tidak sempurna, iya, memang tidak sempurna. Yang belum apa? Hukum had, hukum potong tangan bagi yang mencuri, ya, hukum cambuk bagi yang mabuk. Hukum cambuk bagi kayak gitu kan belum dilakukan. Nah, tanggung jawab kita lah. Ayo kita berusaha untuk menjadikan lebih sempurna. Jangan nyalain ulama dulu. Ulama dulu sudah berbuat Tuhan. Sekarang kita gimana berbuat untuk lebih sempurna. Sama juga yang kita sampaikan tadi, bentuk amal-amal sunnah ketika apalagi setahun sekali. Usahakan lebih sempurna dalam beramal. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-dhalin. Amin. Kita akhirin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbah ya Ghautha ya Ghayat ar-raghbata. Ya Hayy ya Qayyum ballighna ma narum wa fawqa ma narum. Ya Hayy ya Qayyum la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ihfadhil hujjaj wal musafirin wal ghuzaa wal mujahidin fil barri wal bahri wal jawi ajma'in wa ruddahum ila awtanihim salimin ila salimin ghanimin mahfudin dhafirin bi khairatid dunya wad din waj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura wa adkhilna fi da'watihim wa ashrikna fi ibtihalatihim wa barakatihim ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah, ada yang tanyakan? Ada Pak Camat? Ada yang mau disampaikan Pak? Ada. Masya Allah. Ya khair. Syukran. Tafadhalu. Silakan.